Jadi waktu Isya ini disebutkan walaha waqtan. Ada 2 waktu dalam pelaksanaan salat Isya di dalam waktu tersebut. Yang pertama ahaduhuma ikhtiyar. Pertama waktu ikhtiar. Berarti salat Isya itu boleh dilakukan mulai dari hilangnya mega merah sampai kapan? Sampai ila tulu'il fajri ats-tsani, sampai dengan munculnya fajar yang kedua, yaitu adalah fajar shadiq. Berarti ketika sudah masuk ke waktu subuh. Itu waktu ikhtiar tuh sepanjang waktu tersebut. Tapi dikatakan yang kedua wa tsani jawaz, wa fil jawaz ila tulu'il fajri tsani, dan boleh yang dilaksanakan salat Isya itu di waktu mendekati terbitnya fajar shadiq. Berarti kira-kira kalau fajar shadiq itu subuh jam berapa tadi? Jam 4.30-an ya. 4.38. Berarti kira-kira itu jam setengah 4 pas itu kita masih boleh melaksanakan salat subuh. Dan itu tidak ada kemakruhan di sana. Salat Isya, untuk melaksanakan salat Isya, dan tidak ada kemakruhan di sana. Itu masih diperbolehkan. Nah, karena apa? Karena sudah mendekati waktu terbitnya fajar shadiq. Namun lagi-lagi dalam satu hadits yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW, adapun pelaksanaan salat Isya itu yang paling afdal itu kapan? Salat Isya itu paling afdal dikerjakan pada saat waktu sepertiga malam. Ya. Salat Isya itu paling afdal dilakukan di waktu sepertiga malam. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau mengatakan yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Kata Rasulullah, di waktu sepertiga malam, ya, Allah Subhanahu wa taala itu turun di setiap malamnya ke langit-langit dunia. Allah turun itu bukan berarti Allah turun seperti zatnya manusia. Jangan samakan antara khalik dengan makhluk. Ya, ini yang seringkali jadi salah kaprah nih. Orang-orang yang memahami ayat, hadis, ya, yang kemudian mereka itu menyamakan antara zat wujudnya Allah dengan para makhluknya, yaitu adalah orang-orang yang suka mentajsim atau menyamakan bentuk rupa makhluk dengan sang khalik. Itu Allah turun dengan makna berarti yang turun adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Allah menurunkan rahmatnya di sepertiga malam. Namun sepertiga malam itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau muntasiful lail, setengah malam itu kira-kira sudah jam 12 malam. Nah, sepertiga terakhirnya ya kira-kira jam setengah 3-an itu. Jam 3 itu sudah memasuki sepertiga malam yang terakhir. Bukan sepertiga malam yang pertama. Sepertiga malam yang pertama jam 1, yang kedua jam 2-an, jam 3 itu kira-kira yang terakhir. Nah, saat itulah waktu yang paling afdal untuk kita melaksanakan salat Isya. Jadi ketika itu baginda Rasulullah sempat beliau melakukan salat Isya di waktu tersebut bersamaan dengan kaum wanita. Ya, bersamaan dengan kaum wanita. Ya, para sahabat terheran-heran, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melaksanakan salat bersama para wanita di waktu tersebut, sedangkan wanita-wanita itu ya di jam-jam segitu mereka pasti berat melakukan salat tersebut." Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Innahu la waqtuha. Justru inilah adalah waktu yang paling utama. Laula an asyukka ala ummati. Kata Rasulullah, apabila hal tersebut itu tidak memberatkan bagi umatku. Ini adalah waktu yang paling utama. Jadi para sahabat yang laki ketika itu melaksanakan salat Isya ya di awal waktu. Tapi Rasulullah bersama para wanita di akhir waktu. Dan itu adalah waktu yang utama. Jadi Rasulullah itu kenapa beliau sempat melaksanakan sholat di akhir waktu, ingin memberikan sebuah petunjuk kepada para sahabat bahwa ini adalah waktu yang terbaik. Karena dalam lanjutan hadis tersebut baginda Rasulullah mengatakan, yaqulullahu ta'ala, man yad'uni fastajibalah, wa man yas'aluni fa'utiyahu, wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di waktu tersebut, barang siapa yang dia berdoa bermunajat kepadaku, maka aku akan kabulkan. Barang siapa yang meminta sesuatu kepadaku, aku akan berikan. Dan barang siapa yang meminta suatu pengampunan kepadaku, kata Allah, maka aku akan memberikan kepadanya suatu ampunan. Jadi ini adalah waktu yang terbaik. Lantas bagaimana kalau seandainya kita melaksanakan sholat Isya di awal waktu? Ya, gugur kewajiban tapi tidak mendapatkan fadilah daripada keutamaan waktunya. Nah, namun ada beberapa
kondisi yang kita itu dianjurkan untuk mentakhir salat. Kalau seluruh salat itu paling afdal adalah dilakukan di awal waktu kecuali salat Isya. Nah, tapi ada beberapa ketentuan lainnya. Rasulullah pada dasarnya ketika beliau ditanya oleh para sahabat, "Ayul amal ahabbu ilallahi ta'ala?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Itu kata Rasulullah. Jadi orang-orang itu para sahabat mulai melaksanakan salat di awal waktu karena itu adalah waktu yang paling utama. Di sepanjang waktu tersebut yang paling utama adalah bagian awalnya. Terkecuali salat Isya tadi di waktu ketika sulusul lail. Namun beberapa kondisi seperti misalnya kita ingin melaksanakan salat zuhur. Salat zuhur kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kita mendapati waktu salat zuhur tersebut itu sangatlah panas matahari, terik gitu. Itu kita boleh mentakhir, misalnya kira-kira jam 2:30. Kita boleh mentakhir tuh di waktu-waktu tersebut. Ya. Karena apa? Baginda Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, "Idza shtaddal haru fabridu bis shalah fa inna shiddatal har min fayhi jahannam." Kata Rasulullah, kalau panas waktu zuhur itu sangatlah menyengat, ya takhir salatnya, tunda dulu. Sampai kapan? Sampai waktu itu kira-kira sudah adem. Ya. Karena panasnya matahari tersebut di waktu siang itu merupakan min fayhi jahannam. Kata Rasulullah itu merupakan hembusan daripada api neraka jahannam. Panas luar biasa. Makanya dengan sebab Rasulullah mengutarakan hadis tersebut muncul istilah nama salat jama' suri. Itu kalau kita baca kitab hadis Bulughul Maram itu ada tuh ya. Kemudian dikemukakan oleh para ulama yang mensyarahkan hadis tersebut, ini adalah salat yang disebut sebagai salat jama' suri. Jama' suri itu adalah salat yang seolah-olah digabung antara dua salat, namun pelaksanaannya tetap pada masing-masing waktunya. Jadi kira-kira kalau seandainya asar itu masuknya jam 3 pas, ya jam 3 kurang 10 atau kurang 5 kita melaksanakan sholat zuhur. Yang sebentar lagi ketika kita selesai melaksanakan sholat zuhur, masuk waktu asar. Jadi seperti kita sholat jama'. Ya, ketika melakukan perjalanan sholat jama' itu kan sholat 2 kali. Zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Ya itu kita laksanakan baru selesai sholat yang pertama, langsung kita sholat yang kedua. Maka ini istilahnya jama' suri. Zuhur dengan asar ketika dilakukan di waktu yang berdekatan. Begitupun dengan sholat isya. Sholat isya dan maghrib. Maghrib itu boleh ditunaikan di waktu terakhir. Ya, sholat jama' suri mendekati waktu isyanya. Dan sholat-sholat semacam itu boleh kita tunda sampai akhir ketika ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya kalau tadi pertama karena kepanasan, kalau siang. Yang kedua misalnya sebabnya karena kita ingin mendapati jamaah. Kita masuk waktu maghrib jam 6. Kita sudah masuk ke dalam masjid nih, orang belum pada datang nih. Oh, orang satu kampung lagi pergi, baru pulang sudah mendekati waktu isya. Akhirnya apa? Pas waktu maghrib di waktu-waktu bagian akhirnya, orang-orang langsung berusaha untuk apa? Mengejar waktu maghrib. Dan saat itu kita tahu bahwasannya mereka bakal datang itu di akhir waktu maghrib. Kita sengaja menunda salat maghrib tersebut sampai kita mendapati orang-orang untuk kita melaksanakan salat berjamaah dengan mereka. Itu diperbolehkan, bahkan sangat-sangat dianjurkan.